Baik, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi di ketahinggaan dan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang pertama, kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Yang pertama, kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 1, beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Nah, setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru yang terbentuk mengikuti fungsi Ft sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T dikurangi 7 per T dikurangi 3 dikali 5 ditambah 2T. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Nah, dalam hal ini waktu yang sangat lama itu artinya waktunya itu menuju tak hingga atau mendekati tak hingga atau T mendekati tak hingga. Nah, selanjutnya agar lebih mudah kita sederhanakan atau kita jabarkan dulu fungsi Ft dan diperoleh hasilnya itu adalah 2T kuadrat ditambah 5T dikurangi 7 per 2T kuadrat dikurangi T dikurangi 15. Nah, selanjutnya kita langsung saja gunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Jadi, limit untuk X mendekati tak hingga 2T kuadrat ditambah 5T min 7 per 2T kuadrat dikurangi T min 15. Nah, ini sama dengan, sesuai dengan video yang sudah kita pelajari sebelumnya, pangkat tertinggi pada pembilang itu kan sama dengan pangkat tertinggi pada penjemput, yaitu 2 kan. Oleh karena itu kita langsung saja koefisien dari ini dan koefisien dari ini kita operasikan, jadikan menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama itu adalah 1 senyawa. Seperti itu. Kemudian ke soal nomor 2. Seorang pasien disuntik suatu obat tertentu. Setelah disuntikan, konsentrasi obat dalam otot bervariasi sesuai dengan fungsi waktu Ft. Misalkan T diukur dalam jam, dan Ft sama dengan akar T kuadrat dikurangi 2T plus 3 dikurangi T ditambah 2. Tentukan konsentrasi obat dalam waktu yang sangat lama. Nah, sama seperti soal sebelumnya, waktu yang sangat lama ini diartikan T atau waktunya itu menuju tak hingga. Oleh karena itu, di sini kita gunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan lagi. Oke. Nah, fungsi Ft ini Bapak ubah bentuknya. Ini menjadi akar T kuadrat dikurangi 2T ditambah 3 dikurangi akar T kuadrat dikurangi 4T plus 4. Jadi, yang pertama itu kita keluarkan tanda negatifnya, maka menjadi min dalam kurung T dikurangi 2. Ya, coba kalian kalikan min ini ke dalam, pasti hasilnya itu sama dengan ini. Ya, jadi ini kan min T, kalau kalikan minnya, min T, min kali min 2 sama dengan plus 2. Oke, selanjutnya, ini kita ubah agar ada bentuk akarnya. Berarti kan menjadi akar T dikurangi 2 kuadrat. Itu jadinya kan. Maka ini akan menjadi bentuk seperti ini. T kuadrat dikurangi 4T ditambah 4. Itu Bapak jabarkan. Ini kan menjadi T kuadrat 2 dikali min 2
tambah 2 dikali T dikali min 2 ditambah min 2 kuadrat. Jika ini sama dengan T kuadrat min 4T tambah 4. Oke, akar ya. Kan sama seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya kita selesaikan dengan menggunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Limit untuk X mendekati tak hingga, Ft-nya itu adalah akar T kuadrat min 2T ditambah 3 dikurangi akar T kuadrat min 4T tambah 4. Nah, pertama kita kalikan sekawan. Limit untuk X mendekati tak hingga, T kuadrat dikurangi 2T tambah 3 dikurangi akar T kuadrat dikurangi 4T tambah 4 dikali akar T kuadrat min 2T tambah 3 ditambah akar T kuadrat min 4T tambah 4 per akar T kuadrat min 2T tambah 3 tambah akar T kuadrat min 4T tambah 4. Oke. Selanjutnya, yang kita sederhanakan menjadi limit untuk X mendekati tak hingga menjadi T kuadrat dikurangi 2T tambah 3 ya, dikurangi dalam kurung T kuadrat dikurangi 4T tambah 4 per akar T kuadrat min 2T tambah 3 tambah akar T kuadrat dikurangi 4T tambah 4. Oke. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Limit untuk X mendekati tak hingga. T dikurangi T habis. Min 2 dikurangi min 2 ditambah 4 sama dengan 2T. 3 dikurangi 4 min 1 per akar T kuadrat min 2T tambah 3 tambah akar T kuadrat min 4T tambah 4. Oke. Selanjutnya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi pada fungsi ini, yaitu variabel berpangkat tertinggi, yaitu T. Maka, limit untuk X mendekati tak hingga, ini menjadi kan 2T per T dikurangi 1 per T per akar T kuadrat per T kuadrat dikurangi 2T per T kuadrat ditambah 3 per T kuadrat ditambah T kuadrat per T kuadrat min 4T per T kuadrat tambah 4 per T kuadrat. Oke, selanjutnya kita gunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Jadi kan ini diperoleh hasilnya itu adalah 2 per min 0 ya. Akar 1 dikurangi 0 tambah 0 ditambah akar 1 dikurangi 0 tambah 0. Maka ini menjadi 2 per 1 tambah 1 sama dengan
2/2 sama dengan 1. Jadi, konsentrasi obat dalam waktu yang sangat lama dapat ditentukan hasilnya itu adalah 1. Seperti ini. Oke. Kemudian, untuk soal nomor 3. Jumlah pertumbuhan penduduk di sebuah desa diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 15.000 ditambah 10.000 per T ditambah 3 kuadrat. Berapakah pertumbuhan jumlah penduduk di desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan? Nah, sama seperti sebelumnya, cara menyelesaikannya itu adalah waktu yang sangat lama di sini diartikan sebagai T mendekati tak hingga. Maka kita langsung saja gunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Ini menjadi limit untuk X mendekati tak hingga dari 15.000 ditambah 10.000 per T tambah 3 kuadrat. Maka ini menjadi limit untuk X mendekati tak hingga dari 15.000 ditambah limit untuk X mendekati tak hingga dari 10.000 per, nah ini kita kuadratkan ya, berarti menjadi T kuadrat ditambah 6T tambah 9. Selanjutnya, ini menjadi 15.000 ditambah limit X mendekati tak hingga. Jadi, pembilang kita bagi dengan variabel berpangkat tinggi yaitu T kuadrat per T kuadrat per T kuadrat tambah 6T per T kuadrat tambah 9. Jadi 15.000 ditambah 0 per 1 ditambah 0, maaf ini bagi T kuadrat juga, tambah 0 akan menjadi 15.000. Jadi, pertumbuhan jumlah penduduk di desa tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan itu adalah 15.000 penduduk. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar menentukan asimtot datar fungsi aljabar. Nah, asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama, itu semakin kecil mendekati 0 di tak hingga. Nah, asimtot juga diartikan sebagai garis batas atau garis arah kelengkungan kurva dan ada pada domain tertentu. Asimtot datar adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu, tidak melewati atau menyinggungnya. Nah, ini merupakan definisi dari asimtot datar. Sebelum itu, Bapak akan jelaskan melalui grafik ini, nah, di mana asimtot itu adalah garis yang mendatar ini, asimtot datarnya. Oke, jadi dapat dilihat di sini. Ketika X sama dengan 2, maka memenuhi. X sama dengan 4, memenuhi juga. X sama dengan 6, memenuhi. Sampai dengan X menuju tak hingga, garisnya ini pasti akan sama seperti ini saja bentuknya. Atau akan tetap lurus seperti ini. Jadi, ketika garis ini diperpanjang menuju tak hingga, maka kurva ini, jaraknya dengan garis ini akan semakin kecil. Seperti itu. Dan tidak akan pernah berpotongan. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini juga. Ketika X sama dengan min 4, maka ini sama. X sama dengan min 6, sama juga sampai dengan negatif tak hingga. Oleh karena itu, ketika garis ini diperpanjang menuju arah negatif tak hingga, maka jarak antara kurva ini dengan garis ini akan semakin mengecil, tetapi dia itu tidak akan pernah berpotongan. Oleh karena itu, garis Y sama dengan L ini
disebut asimtot datar dari fx jika memenuhi salah satu dari yang pertama. Limit x mendekati positif tak hingga fx itu sama dengan L, atau limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L tidak sama dengan positif atau negatif tak hingga. Jadi, untuk menentukan asimtot datar ini, kita boleh menggunakan salah satu, baik yang limit x mendekati positif tak hingga fx, atau limit x mendekati negatif tak hingga fx, seperti itu. Sebagai contoh soal nomor 1. Tentukan asimtot datar pada fungsi fx sama dengan 3x tambah 7 per 2x dikurangi 5. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat. Oke. Nah, penyelesaiannya kita gunakan konsep limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan ya. Limit untuk x mendekati tak hingga 3x tambah 7 per 2x min 5. Ini kan sama dengan pangkat tertinggi pada pembilang itu adalah 1, pangkat tertinggi pada penyebut adalah 1. Maka ini dapat ditulis menjadi 3 per 2. Sehingga asimtot datar pada fungsi ini adalah y sama dengan 3 per 2. Seperti itu. Jadi dapat dilihat, asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, tentukan asimtot datar pada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat. Nah, ini langkahnya sama seperti sebelumnya. Limit untuk x mendekati tak hingga x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 4. Nah, kita lihat di sini juga variabel, pangkat tertinggi pada pembilang itu adalah 2, pangkat tertinggi pada penyebut itu adalah, atau variabel pangkat tertinggi pada penyebut adalah 2. Oleh karena itu kita tulis koefisien pada variabel berpangkat tinggi ini, maka menjadi 1 per 1, sama dengan 1. Jadi asimtot datar pada fungsi ini adalah y sama dengan 1, seperti itu. Oke, dapat lihat asimtotnya itu adalah y sama dengan 1. Kemudian soal nomor 3. Tentukan asimtot datar pada fx sama dengan 2x ditambah 5 per x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Kemudian kita gambarkan pada bidang koordinat. Kita gunakan juga konsep sebelumnya, limit fungsi aljabar menuju ketahinggaan. Limit x mendekati tak hingga dari 2x tambah 5 per x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Nah, maka ini menjadi kita, agar gampang, kita bagi dengan variabel berpangkat tinggi pada penyebut, pembilang, dan penyebutnya ya. Limit x mendekati tak hingga, ini kan menjadi 2x per x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat dikurangi 5x per x kuadrat ditambah 6 per x kuadrat. Maka ini menjadi 0 tambah 0 per 1 dikurangi 0 tambah 0. 0 per 1 sama dengan 0. Jadi, asimtot datar pada soal nomor 3 ini adalah y sama dengan 0. Kita dapat dilihat, asimtot datar itu adalah y sama dengan 0. Seperti itu. Baik, sekian untuk video bagian yang pertama. Kita lanjut nanti untuk video bagian ketiga. Mohon maaf untuk video bagian kedua. Tetap semangat belajar.